Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Kita lanjutkan pembahasan tentang Sirah Nabawiyah, ringkasan dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya kita bahas tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umar bin Khattab masuk Islam, atau salah satu dari Umar, dengan doa beliau, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab dan Abu Jahl bin Hisham. Yang keduanya orang-orang yang berpengaruh di suku Quraisy, dan beliau ini mamak dengan kemenakan karena Umar bin Khattab ibunya Hantamah ini saudari kandung Abu Jahal. Artinya jangan kita bayangkan ketika bertemu seorang sahabat dengan kafir Quraisy, kita bayangkan mereka ini jauh. Hendak, terkadang anak dengan ayah, menantu dengan mertua, yang insyaallah taala di kisah perang Badar nanti akan kita debati masalah ini insyaallah taala. Kemudian jelaskan kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang berwatak keras dan bertubuh tegap. Seringkali pada awalnya sebelum masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan dan mabuk-mabukan, dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahawa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Subhanallah, beliau sekarang berkecamuk di hatinya, kalau memang mereka salah, kenapa mereka setabah itu? Berarti memang butuh tabah dalam berdakwah. Jangan hanya ketika dikritik orang tidak datang lagi. Dan ada sebagian orang ketika menjadi pengurus masjid maka dikirimkan kepadanya surat kaleng, pergilah dari kampung ini lagi. Tapi dia tetap bertahan. Dengan kesabarannya subhanallah dakwah pun berkembang. Maka memang butuh sabar, butuh banyak mengurut dada, butuh fikih maragu'. Jangan dilepaskan. Boleh jadi inilah cara untuk idfa' billati hi ahsan. Tolaklah dengan sesuatu yang lebih baik. Nanti kalau kita lepaskan boleh jadi tidak terkontrol lagi. Maka terimalah. Terimalah transfer pahala dari orang yang sekarang menghina, mencaci, mengganggu. Terima. Kalau kita terjemahkan kata-kata kasarnya dengan pahala salatnya, mungkin kita kalau bisa lebih lama lebih baik lagi, supaya pahala kita banyak darinya. Maka ini butuh sabar memang. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi, satu suku dengan beliau karena sama-sama suku Bani Adi. Seraya bertanya, hendak ke mana engkau ya Umar? Aku hendak membunuh Muhammad, jawabnya. Apakah engkau akan aman dengan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu, tanya Umar. Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar? Sesungguhnya saudari perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu, kata Abdullah. Setelah mendengarkan hal itu, Umar langsung menuju ke rumah adiknya, Fatimah. Saat itu di dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Arad yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yaitu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid Al-Adawi. Namun ketika Khabbab merasakan kedatangan Umar,
dia segera bersembunyi di balik rumah. Ini yang datang ini bukan siapa-siapa, ini Umar yang tegas. Kemudian sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab. Lalu dia bertanya, suara apakah tadi yang saya dengar dari kalian? Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua saja, jawab mereka. Zahirnya di sini berdusta, karena memang ada suara selain daripada itu. Tapi tidak dianggap dusta kalau pembicara mengatakan atau meyakini mungkin suara kami engkau dengar. Ini boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Maka ini tidak berdusta. Dan dalam saat-saat tertentu yang memang seseorang tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, maka ini diizinkan dalam syariat sesuai kadarnya. Ada seorang sahabat yang datang bersama Nabi ke Khaybar, lalu hartanya ada di Mekah. Dia tidak akan bisa masuk ke Mekah kecuali membawa kabar yang buruk tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika dia masuk atau sebelum dia datang, dia sudah minta izin ke Nabi. Hadisnya sahih di Musnad Imam Ahmad. Rasulullah, aku kalau masuk Mekah, jika aku jujur bahwasanya engkau ni sekarang menang di Khaybar, maka mereka tidak akan mengizinkanku masuk Mekah. Aku perlu mengambil barangku, di sana ada hakku. Kata Nabi, dipersilakan oleh Nabi. Lalu dia katakan, Nabi kalah dengan sahabatnya. Senang hati orang Quraisy. Masuk. Masuk, nanti dia ambil hartanya. Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi itu sudah hampir pingsan mendengar Nabi kalah di Khaybar. Artinya bagaimana keadaan kemenanganku sekarang? Tapi dibisikkan olehnya, wahai paman Nabi, aku tahu engkau cemas, tapi aku ingin mengambil barangku di sini. Maka aku tidak bisa mengambil barangku kecuali dengan menyebarkan kabar ini. Aku dah minta izin ke Nabi. Kata Nabi, tidak ada masalah. Dan ini bagian dari siasat perang pada hakikatnya. Dan siasat perang tidak boleh jujur-jujur. Ditangkap kita, di mana kawanmu? Itu di situ. Jangan. Ini akan membahayakan kaum muslimin. Diambil barangnya lalu dikatakan kepada aku mau pergi. Ternyata kemudian terdengar bahawa Nabi membuka Khaybar. Semua benteng Khaybar dibuka, termasuk Qamus dan yang lain. Ya, dan saya pernah ke situ melihatnya. Taib di sini mereka menjawab dengan sesuatu ini untuk menyelamatkan agama mereka. Lalu Umar mengatakan, pasti kalian telah murtad. Kata Umar dengan geram. Kata iparnya Sa'id bin Zaid, wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu? Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlemburan darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahawa tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Melihat keadaan saudari perempuannya dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Bagaimanapun sekuat-kuat apapun orang, biasanya dengan air mata kalah juga. Biasanya dengan melihat sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaannya kalah juga. Dan Nabi SAW ketika pergi ke Taif dan dilempari sampai berdarah, tahukah kita yang memberikan makan anggur ke beliau siapa? Syaibah dan Utbah, keduanya anak Rabi'ah yang mati di perang Badar. Dan insyaAllah nanti akan kita lewati kisah ini. Sedangkan mungkin binatang saja terluka, tertabrak sama motor lalu kakinya patah, itu kita kasihan, apalagi ini manusia, apalagi ini adik sendiri lahir dari satu rahim. Melihat keadaan saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah menolaknya serta mengatakan bahawa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah merintahkan Umar untuk mandi jika ia ingin menyentuh mushaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Taib ala kullin, kisah ini semuanya sampai akhir diriwayatkan oleh sahabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini
diriwayatkan dengan sanadnya oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, juga Ibnu Ishaq. Tapi umumnya bermasalah. Artinya di sanadnya ada masalah. Setiap sanadnya ada masalah. Tinggal lagi sebagian ulama menilai masalah di sanadnya itu masalah ringan, tidak berat, sehingga karena jalannya tidak satu bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Sebagian mengatakan tidak. Ala kullin ini masyhur, dan masih ada ulama mengatakan hadisnya hasan li ghairihi. Makanya tetap kita ceritakan. Di sini disebutkan bahwa Fatimah menolaknya serta mengatakan Umar najis. Apa yang dimaksud dengan najis orang musyrik? Kita bisa nanti baca dalam ayat di surat At-Taubah, surat ke-9. Salah satu ayatnya berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Surat At-Taubah ayat 28. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apakah maksudnya badannya najis kalau kena? Contohnya kita di pasar bertemu dengannya lalu kita sucikan. Kalau najis, najis apa? Najis mukhaffafah, mughallazah atau mutawassithah? Yang dimaksud najis ini akidahnya najis, bukan badannya najis. Artinya kalau contohnya bertemu dengannya, salam dengan bab, ya dia mungkin kawan kita sama kerja, tidak ada loyalitas agama kita berikan kepadanya, ini tidak ada masalah. Tak perlu pula nanti tangan kita dicuci setelahnya. Ini orang kafir. Apalagi sebagian kaum muslimin yang mengikuti ajaran kelompok tertentu, masuk ke rumahnya nanti kita ada pergi dicucinya tempat kita berpijak itu, ya, atau tempat kita duduk diinikannya. Gelas kita dicuci karena dianggap najis. Orang kafir saja. Ini dikunjungi oleh Nabi SAW ketika dia sakaratul maut. Sampai orang Yahudi itu masuk Islam. Ini apalagi kaum muslimin sendiri dianggap najis. Ini tidak benar. Alasannya adalah karena mereka meyakini siapa saja yang belum dipersaksikan syahadatnya oleh pemimpin mereka berarti masih beragama jahiliyah, belum lagi Islam. Lalu dibawakanlah ayat ini, innamal musyrikuuna najas. Ya, najas begitu dibersihkan tempat kita berpijak. Dan ini salah paham di dua hal. Yang pertama, salah paham mengukur orang itu musyrik. Yang kedua, salah paham memaknai kata najis. Najis yang dimaksud akidahnya. Dan di terjemahan bahasa Indonesia ada dibuat jiwanya kotor, maksudnya begitu. Kemudian namun Fatimah menolaknya serta mengatakan bahawa Umar najis, dan Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Dalam ajaran agama kita, seseorang yang mandi tapi tidak berniat mandinya untuk mengangkat hadas besar, mengangkat junub, mengangkat haid, mengangkat nifas, meskipun dia bersih tapi dia tetap berhadas. Meskipun najisnya hilang, haidnya hilang, nifasnya hilang, tidak ada lagi darahnya, tapi dalam agama kita selagi dia tidak berniat ketika mandi untuk mengangkat hadas besarnya, berarti dia masih berhadas. Orang kafir ini memang mereka mandi begitu saja, junub mandi. Tapi apakah ketika mandi setelah junub mereka berniat untuk mengangkat hadas junub? Tidak ada ajaran itu dalam agama mereka. Berarti mereka sekarang kita yakini berhadas. Orang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf. Jangankan hadas besar, hadas kecil, menurut pendapat kebanyakan ulama tidak boleh menyentuh mushaf. Kita batal wudu lalu menyentuh mushaf, ini juga tidak boleh. Berdalil dengan umumnya hadis atau dalil ayat la yamassuhu illa al-mutahharun di surah Al-Waqiah, tidak disentuh kecuali oleh orang yang telah disucikan, maksudnya suci dari hadas kecil, hadas besar. Dan makna ini didukung oleh hadis. Ada 4 jalan minimal disebutkan oleh Imam atau Syekh Albani dalam Irwa Al-Ghalil, dan hadisnya dhaif tapi bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Hadis la yamassu al-Qur'ana illa tahirun, tidak disentuh Al-Quran kecuali oleh orang yang suci, maksudnya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ia menyentuh mushaf. Tapi mandi saja, kalau mandi tidak diniatkan untuk taubat dari kafir, sama saja tidak.
Dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkomentar, ini adalah nama-nama yang indah dan suci. Untuk kita ketahui, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ahli bahasa Arab, ahli syair. Dan beliau tahu keindahan bahasa. Sebagian kita ketika membaca Al-Quran, mungkin kita tidak paham, ini kenapa kata ini di sini letaknya, kenapa kata ini dikemudiankan. Karena memang mungkin ilmu nahu kita, saraf kita, balaghah kita belum sampai ke situ. Ilmu balaghahnya mungkin ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayannya belum sampai ke situ. Jadi kita sama saja baca ayat ini sama saja bedanya. Tapi sebetulnya kalau kita paham dengan bahasa Arab, membaca suatu ayat yang mungkin zahirnya, lah ini kok tidak sama dengan kaedah yang kita pelajari. Seperti contohnya, ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, di surah Al-Insan yang besok pagi mungkin dibaca rakaat kedua. Ainai yashrabu biha, yaitu mata air yang diminum. Kalau kata minum ini fi'ilnya sudah muta'addi, langsung masuk ke fi'il tanpa perantara huruf jar bi. Kalau menurut logika kita, cocoknya ini menurut logika kita ini dalam bahasa Arab, aina yashrabuha. Lalu sekarang kenapa harus dipakai jembatan satu lagi memakai huruf jar, aina yashrabu biha? Ternyata di situ ada makna yang dalam. Mata air yang akan kita minum airnya, iya kita minum, cuma bukan sekadar minum. Kalau sekadar minum yashrabuha, tapi yashrabu biha. Yashrabu biha maknanya yashrabu wa huwa mutamatti'un biha. Dia meminumnya tapi dia merasakan kelezatan air itu. Mana yang menunjukkan kelezatan itu? Huruf ba yang menyimpan fi'il yang tersembunyi. Kau kalau mau ikut, kau nak kaji isi, nak kaji kulit, nak kaji isi, kau mah. Sebagian orang mengatakan ini kaji, ini sebetulnya menyimpan kata yang disebut dalam bahasa Arab dengan tadmin. Iya, makanya begitu. Zahir kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il langsung masuk ke maf'ul. Tidak, ternyata tidak begitu. Dalam bahasa Arab, dalam Quran ternyata sastranya jauh lebih tinggi daripada itu. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkomentar, ini adalah nama-nama yang indah dan suci. Kemudian beliau terus membaca Taha hingga ayat Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah selain aku, dan sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran surat Taha ayat 14. Beliau berkata, betapa indah dan mulianya ucapan ini, tunjukkan padaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Arad keluar dari bilik rumah seraya berkata, bergembiralah wahai Umar, saya berharap bahawa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Khamis lalu adalah untukmu. Beliau berdoa sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, Abu Jahal bin Hisham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang berada di sebuah rumah di kaki Bukit Safa. Di rumah siapa? Arqam bin Abil Arqam. Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana dia mengetuk pintu. Seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya lewat celah pintu. Dilihatnya Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Segera dia beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun berkumpul. Hamzah bertanya, "Ada apa?" "Umar," jawab mereka. "Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, kita sambut." Ini Hamzah mengatakan, "Jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu sehingga sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah?" Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka berkatalah Umar, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tiada yang layak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah.
Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Berarti boleh bertakbir untuk hal-hal yang gembira. Sebagaimana pernah Nabi sebutkan dalam hadis, bagaimana pendapat kalian kalau Allah perkenankan kalian menjadi penghuni surga seperempatnya dari kalian? Allahu Akbar. Sepertiganya dari kalian, Allahu Akbar. Setengahnya dari kalian, Allahu Akbar. Disambut oleh takbir oleh sahabat, 2/3 dari kalian. Karena memang penduduk surga yang masuk surga itu 120 saf. Satu saf tidak tahu banyaknya berapa. 80 saf dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 40 saf dari yang lain. Dan kita terakhir datang, tapi insyaallah taala kita paling dulu masuk surga. Selesai umat Nabi semua yang masuk syurga duluan, baru nanti dimasukkan umat-umat yang lain yang memang tidak Allah cap untuk singgah ke neraka dulu. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegembiraan, kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Ibnu Mas'ud berkata, kami dahulu tidak ada yang berani salat di depan Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Secara umum yang paling sahih tentang sebab keislaman Umar adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya. Hadisnya sahih di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Allahumma a'izzal Islam bi ahad ar-rajulaini ilaik. Ya Allah, masukkanlah Islam salah satu lelaki yang paling engkau cintai, bi ahabbi ar-rajulaini ilaika. Lalu Allah Subhanahu wa taala lebih memilih Umar daripada Abu Jahal. Abu Jahal mati dalam keadaan kafir nanti di perang Badr. Ini tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang terlambat masuk Islam dari banyak sahabat. Terlambat masuk Islam dari Khabbab bin Arad. Terlambat masuk Islam dari Sa'id bin Zaid. Terlambat masuk Islam dari Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah masuk Islam, nama beliau disepakati ulama ahlu sunnah nomor 2 terbaik dari umat ini. Ini menunjukkan bahawa al-ibratu bis-sidqi la bis-sabqi. Yang menjadi standar itu adalah kejujuran, kebenaran, kesungguhan, bukan siapa yang dulu. Di antara kita mungkin ada yang lebih tua dari yang lain, tapi boleh jadi dari sisi ilmu ada yang lebih tinggi darinya meskipun dia muda. Boleh jadi dari sisi amalan ada yang muda baru hijrah, tapi subhanallah melewati amalan orang-orang yang sudah lama beramal. Rajin puasa, rajin bersedekah, rajin baca Quran. Dulu solat pun tidak. Sekarang belum lagi azan dia sudah sampai di masjid. Tidak pernah tinggal salat jamaah, padahal baru hijrah. Ya, al-ibrah bis-sidqi la bis-sabqi. Yang jadi standar adalah kejujuran, kebenaran hati, bukan siapa yang dulu. Kalau siapa yang dulu, maka tidak akan didahulukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab menjadi imam tarawih jamaah, yang di belakangnya sahabat Muhajirin dan Ansar, yang di belakangnya ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, tapi yang maju adalah orang Ansar, Ubay bin Ka'ab. Padahal baru masuk Islam setelah 10 tahun, 11 tahun masuk Islamnya. Sebagian sahabat yang sudah ada di Mekah masuk Islamnya dulu. Tapi tidak, yang jadi imam, yang jadi qari, yang dianggap paling layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin dalam syariat salat adalah Ubay bin Ka'ab. Abu Hurairah Islam di Khaybar tahun ke-7 Hijriah, sebelum meninggal Nabi 4 tahun. Tapi itulah al-ibrah bis-sidqi la bis-sabqi. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5,000 lebih. Itu yang tidak diulang. Kalau yang diulang banyak. Dan di bawah beliau Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis 2,000-an. Di bawahnya lagi Anas bin Malik, di bawahnya lagi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di bawahnya lagi Abdullah bin Abbas, di bawahnya lagi Abu Sa'id Al-Khudri, di bawahnya lagi Jabir bin Abdullah. Ternyata mereka-mereka di bawah ni ada yang Abdullah bin Abbas, ini sepupu Nabi meskipun masih kecil. Ibunda Aisyah sudah masuk Islam ketika Nabi di Mekah. Tapi begitulah, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seseorang,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam masalah agama. Ada mungkin anak-anak kita sekarang, anak kita sekarang masih muda, masih kecil, masih SD, tapi hafal. Ada yang hafal mungkin 30 juz. Ada yang sudah tua, juz 30 pun tak hafal. Ini al-ibrah bisirqi la bisabqi. Ada anak kita baru tamat pergi belajar ke luar negeri, belajar 4 tahun, pulang dah pandai bahasa Arab, dah hafal ini, dah hafal Quran, dah hafal ini, dah hafal itu. Ya, karena memang kesungguhan itu yang menentukan kita maju atau tidak, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya, utusan kafir Quraisy menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam, serta jumlah kaum muslimin semakin banyak, orang kafir Quraisy semakin kalang kabut. Upaya mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kehilangan arah. Salah satu bentuknya adalah upaya mereka dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menawarkan beberapa tawaran yang menurut mereka dapat menghentikan dakwah beliau. Utbah yang dikenal dengan panggilan Abu Walid, Walid anaknya Utbah dan saudaranya Syaibah nanti akan mati di perang tanding sebelum berkecamuk perang Badar, menyampaikan tawaran tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan harta yang banyak, maka mereka akan memberikan kepadanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling kaya raya di antara mereka. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kekuasaan, maka mereka akan menjadikan beliau penguasa di antara mereka, namun dengan syarat beliau menghentikan dakwahnya. Artinya kalau bisa dinobatkan sebagai pemimpin, diangkat jadi pemimpin, kalau memang perubahan itu titik dari atas. Tapi ternyata tidak. Andai itu diambil oleh Nabi, maka Nabi mungkin bisa menggunakannya untuk ke bawah. Tapi bukan itu. Sebetulnya perubahan yang hakiki adalah perubahan diri sendiri, kemudian yang meluas ke perubahan keluarga, meluas ke perubahan masyarakat, meluas ke perubahan negara, negeri. Maka jangan disangka tatkala negeri ini belum terdidik hati-hatinya dalam kajian-kajian ilmu, lalu nanti siap menerima Islam sebagai dasar negara di negara kita ini. Yakinlah akan banyak komentar, akan banyak protes. Mesir lebih baik daripada kita. Tapi tatkala ada yang menyuarakan untuk menegakkan syariat Islam, yang protes pertama sekali orang Islam sendiri, karena tidak paham dengan Islam, karena menyangka akan ada kepentingan yang akan hilang dengan Islam. Bahkan ada nenek-nenek di negara kita yang ngomong, karena agama inilah kita tidak maju-maju. Kalau masih ada orang seperti ini muncul, masih banyak kesyirikan, masih banyak bid'ah, masih banyak macam-macam dosa-dosa yang dianggap halal, riba. Bagaimana mungkin kita akan menerapkan Islam kalau masyarakatnya tidak dididik? Maka akan jadi kacau, yakinlah. Kalaupun nanti jadi Islam, lalu siapa yang mewakili Islam yang diinginkan di Indonesia? Dipilih satu orang, mungkin akidahnya tanya macam mana, ibadahnya macam mana, harus ditanya. Kalau tidak nanti akan jadi masalah. Maka ini perlu didudukkan. Inilah fungsinya kita. Sebagian orang, ini dakwah masjid-masjid dan ceramah-ceramah aja kerjanya. Sebetulnya ini merubah pemahaman. Aksi kita akan berbeda dengan pemahaman berbeda. Kalau kita nampak, contohnya nampak harimau, lari kita. Kalau kita nampak ular membahayakan, lari kita. Tapi nampak ayam, nampak kucing, tak lari. Kenapa? Karena di sini sudah dipahami ayam tak berbahaya, kucing tak berbahaya, tapi harimau berbahaya, binatang buas berbahaya, makanya kita lari. Beda aksi dengan beda kesimpulan di sini. Maka ini perlu dirubah dulu. Inilah yang perlu dibersihkan. Kalau sudah bersih, insyaAllah ta'ala, ini bersih, mudah untuk menjadikan negara ini bersih. Jamaah muliakan, kita lanjutkan. Setelah mendengar tawaran yang disampaikan Abu Walid hingga tuntas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hamim. تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyah, Quran Arab, berarti Quran Arab, dibaca dengan bahasa Arab, dipahami dengan bahasa Arab. Bukan dibaca dengan Arab, dipahami dengan Nusantara, tak masuk. Ya, dipahami dengan Arab, dibaca dengan Arab, dan merujuk ke tafsir-tafsir Arab, bukan ke tafsir-tafsir yang dibuat-buat sekarang kesimpulan dari analisa. Tidak, merujuk ke tafsir yang sudah diakui seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, tafsir Ibnu Katsir, kesimpulan tafsir At-Tabari, atau minimal kesimpulan dari tafsir itu semua tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hamim diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang jelaskan ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Akhirnya Abu Walid Utbah kembali menemui kaumnya dengan membawa kegagalan. Bahkan justru dia terkagum-kagum dengan ayat-ayat yang telah dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kaumnya menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyihirnya. Kata sahabatnya, laqad raja'a bighairi alwajhi alladhi ja'a bih. Dia telah kembali tidak dengan rupa atau wajah mimik yang sama. Tadi tegas untuk menolak, sekarang sudah terpengaruh sepertinya oleh dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ini bagaimana Al-Quran, padahal Nabi tidak menceramahinya, hanya membaca ayat. Bukti bahwasanya kalau kita paham bahasa Arab, paham Quran, dan yang mendengar ini orang kafir, bukan orang Muslim. Dan tadi kita jelaskan bahwa salah seorang sahabat Nabi bernama Jubair ibnu Mut'im, ketika Fathu Makkah belum masuk Islam, dan Nabi di Ka'bah membaca di salat maghrib surat At-Tur, yang di situ banyak pertanyaan tentang apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kalian menciptakan diri kalian sendiri? Pertanyaan apa katanya? Itu hampir membuat kepalaku pecah. Padahal ini orang musyrik. Apalagi kalau mereka sudah masuk Islam, diberikan ke hati mereka cahaya keimanan. Tentu mereka lah orang utama yang menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini tentang Utbah, tapi sayang sudah dengar Quran, sudah tersirami hatinya dengan Quran, tapi sayang kesombonganlah yang membawanya mati dalam keadaan kafir, bahkan mati terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib nanti di perang tanding di perang Badar. Baik, sekarang boikot umum, muqata'ah ammah. Setelah berbagai upaya mencegah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kegagalan, kaum kafir Quraisy menempuh jalan lain, pemboikotan. Mereka sepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib dengan melarang mengadakan pernikahan, jual beli, bergaul, berkunjung dan berbicara kepada mereka kecuali jika mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Kesepakatan tersebut mereka tulis dalam lembaran yang digantung di Ka'bah. Akibat pemboikotan itu, Bani Hashim dan Bani Muttalib menjadi terisolir, baik yang beriman maupun yang kafir kecuali Abu Lahab. Mereka terkurung di perkampungan Abu Talib, di Syi'bi Abi Talib, sejak awal Muharram tahun ke-7 kenabian, dan ini lamanya 3 tahun. Pemboikotan semakin lama semakin keras. Makanan yang masuk atau dijual di Mekah selalu lebih dahulu diborong oleh kaum musyrikin. Jadi belum sampai ke Mekah sudah dihalangi di tengah jalan untuk dibeli. Namanya penjual, kalau ditawarkan dengan harga yang lebih mahal, maulah dia. Daripada capek-capek menempuh lagi sejam lagi perjalanan, sekarang sudah mendapatkan pembeli dengan harga yang lebih mahal. Siapa yang tidak mau? Mereka mengalami
kelaparan luar biasa hingga mereka hanya makan dedaunan dan kulit binatang. Bahkan disebutkan sebagian sahabat karena tidak ada lagi yang mau dimakan, terpaksa memakan duri-duri yang tumbuh di sekitar bukit, sehingga itu tamazzaqat ashdaquhum, sehingga ini pipi-pipi mereka ini berdarah, robek, karena tidak ada lagi yang dimakan. Alasannya untuk membela Nabi SAW. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi kita? Untuk kita ketahui, Bani Hashim ketika itu tidak semuanya orang Muslim, tidak semuanya Bani Al-Muttalib Muslim, masih banyak yang tidak Muslim. Bahkan sepupu Nabi banyak juga yang tidak Muslim sampai mati. Aqil, saudara dari Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib, masih kafir sampai mati. Anaknya yang kemudian masuk Islam, yang termasuk menjadi yang diutus oleh Husain untuk melihat keadaan Kufah, yang siap membela Husain ketika Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Singkat cerita, mereka membela Nabi SAW padahal mereka musyrik. Wahai Muslim, wahai hamba Allah yang mengaku umat Nabi, yang berharap akan dapat syafaat Nabi di akhirat, apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi kita? Berapa hadis Nabi yang sudah kita hafal? Dari yang hafal berapa yang sudah dipahami? Dari pahami berapa yang sudah diamalkan? Berapa yang sudah didakwahkan? Mengaku umat Nabi ingin dapat syafaat, sehari bersalawat kepada Nabi berapa? Kadang-kadang orang azan lupa juga baca salawat Allahumma salli ala Muhammad, baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wah. Nabi anjurkan, Nabi tak pernah tinggalkan zikir pagi, zikir petang. Wahai umat yang mengaku menjadi umat Nabi dan siap mendapat syafaat, maka ini butuh pembuktian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku, jauhi hal-hal yang diada-adakan, bukan bagian dari agama, dianggap agama. Karena nanti ketika di Telaga Kautsar, orang-orang akan datang berduyun-duyun untuk meminum Telaga Kautsar. Satu kali minum tidak akan pernah lagi haus. Tapi ada di antara umat Nabi yang dilarang untuk datang, lalu dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat dari ajaran setelah engkau meninggal. Maka ini perlu pembuktian. Pembatalan lembar perjanjian. Setelah 3 tahun pemboikotan, pada bulan Muharram tahun 10 kenabian, terjadilah pembatalan pemboikotan. Hal tersebut bermula dari pertentangan di kalangan Quraisy sendiri, antara mereka dan antara mereka yang ingin meneruskan pemboikotan dengan mereka yang menentang pemboikotan, dengan alasan bahawa yang menderita atas pemboikotan tersebut adalah sanak saudara mereka sendiri. Karena untuk kita ketahui, Bani Hashim, Bani Muttalib itu menantunya, mertuanya ini dari kaum lain, bukan mereka saja. Ada yang menikah ke Bani Adi, ke Bani Zuhrah dan yang lain. Maka yang mendapat sebetulnya yang cemas juga mertuanya, meskipun bukan dari Quraisy, meskipun bukan dari Bani Muttalib, dari Bani Hashim, tapi menantunya ada di sana, anaknya ada pergi ke situ. Bagaimana? Lalu jumlah mereka yang menentang semakin lama semakin banyak, dan kemudian menjadi suara mayoritas. Sementara itu Abu Talib diberitahu oleh Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah mengutus rayap-rayap untuk memakan lembaran perjanjian boikot tersebut hingga tersisa sedikit, yang di dalamnya masih tersimpan kalimat zikir atau lafaz Allah, yaitu Bismikallahumma. Maka Abu Talib menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Quraisy. Dia berkata, jika dia berdusta, akan kami biarkan kalian berbuat sesuka hati kalian kepadanya. Namun jika dia benar, hendaklah kalian menghentikan boikot dan kezaliman kalian terhadap kami. Kemudian Mut'im bermaksud merobek lembaran perjanjian tersebut, namun didapatinya bahawa telah memakannya kecuali yang terdapat tulisan Bismikallahumma. Berarti semua isi perjanjian habis dimakan rayap kecuali Bismikallahumma. Dan begitu mereka dulu memulai sesuatu. Kalau kita Bismillah, ya, mereka Bismikallahumma, yang ada padanya terdapat kalimat Allah dan tidak dimakannya. Baik, silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'da. Rayap memakan semua kertas, selain kertas yang berisi tulisan Bismikallahumma. Ini bukti bahwasanya makhluk
yang mungkin kita lihat tidak berakal, mereka sebetulnya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebetulnya juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada satupun kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma kalian tidak paham. La tafqahun, kalian tidak faqih, tidak paham dengan cara tasbih mereka. Boleh jadi kucing meong meong, itulah tasbihnya. Atau suara lain ayam berkokok, itulah tasbihnya. Maka insan yang Allah berikan akal bahkan mendengar sering ajakan-ajakan untuk bertasbih, tapi jarang lidah ini bertasbih. Ternyata kita telah didahului oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecil-kecil tapi mereka taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimakan kecuali tulisan Bismillahumma. Dari sini juga kita ambil pelajaran untuk sebuah surat yang kita kirim, baik surat yang kita kirim dengan lembaran atau surat yang kita kirim lewat media, dianjurkan untuk memulai dengan kata Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana surat yang dikirimkan oleh Raja Sulaiman kepada Ratu Balqis. Disebutkan innahu min Sulaiman, berarti dari awal min Sulaiman, dari Sulaiman. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, isinya Allah ta'alu alaihi wa atuni muslimin, jangan sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam keadaan muslim. Dan surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja nanti setelah tahun ke-6 Hijriah, peristiwa Hudaybiyah, Nabi juga mengirim surat yang di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dari Muhammad Rasulullah kepada Azimi Ar-Rum Herakil. Lalu Nabi sampaikan salam juga setelah Bismillah, kemudian alamat salam, salamun ala man ittaba'al huda, berarti salam juga dipakai dalam surat setelah Bismillah. Bismillah, kemudian kalau ingin berkirim surat dari fulan bin fulan ke fulan bin fulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi baca salamun ala man ittaba'al huda karena Heraklius ketika itu belum lagi beragama Islam. Dengan demikian berakhirlah pemboikotan. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkampungan, sementara orang-orang musyrik telah melihat bukti-bukti kenabian yang jelas. Akan tetapi mereka seperti yang Allah katakan kepada mereka, seperti Allah katakan, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, maka mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Sihrum mustamir ini di surat Al-Qamar. Mereka minta kepada Nabi untuk membelah bulan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi gerakkan tangannya begini, lalu setengah bulan ada di ujung bukit, setengah lagi ada di bukit yang lain, memang terpisah. Dan saya baca penelitian orang-orang yang sudah ke sana, astronaut atau orang-orang ahli angkasa, ternyata memang ada jejak sampai sekarang ini di bulan, bahwa bulan itu memang sudah pernah terbelah. Ini nyata dan nampak oleh mata mereka. Tapi mereka tidak akui dan mereka sembunyikan kebenaran ini dengan mengatakan hadza sihrun mustamir. Ini sihir yang terus menerus. Mata kita yang disihir, sebetulnya bukan begitu. Ini bukan sihir. Iya, kalau boleh dibilang sihir, inilah sihir yang dihalalkan kalau memang ada sihir yang dihalalkan. Wa inna minal bayani la sihra. Dari keterangan-keterangan yang baik itu ada sihir. Seseorang contohnya berbicara, orang terpana macam ini. Dan kalimat sihir di hadis ini di Sahih Bukhari, ada ulama yang mengatakan dibawakan kepada makna baik, sihrul halal, kata-kata baik yang bisa membuat orang terpana. Ya, tapi sihir yang dimaksud mereka bukan sihir itu, sihir yang mengelabui mata orang. Setelah itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin kembali kepada kehidupan semula, sedangkan orang-orang kafir meskipun mereka tidak memboikot lagi, namun mereka tetap berupaya menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Artinya dengan begitu ternyata juga tidak berhenti, tapi Nabi terus berdakwah. InsyaAllah ta'ala orang-orang yang mungkin tidak fans ini dengan kita sabar. Mereka pun punya batas umur, apalagi kalau kita ini masih muda-muda. Sabar.
Mereka punya batas umur. Memang betul umbang jatuh kelepah jatuh. Tak tahu yang jatuh duluan, tak tahu. Tapi sabarlah. Kalau tak dapat ayahnya, anaknya. Tak dapat anaknya, cucunya. Alhamdulillah ada salah satu jemaah yang pertama sekali dapat hidayah cucunya. Karena dimasukkan ke sekolah yang mempelajari Al-Quran, sunnah dengan benar. Pulang dia, ayahnya dapat hidayah. Kemudian karena saudara-saudara begitu, kakeknya pun dapat hidayah. Dapat hidayah secara tidak langsung. Kalau kita mungkin ceramah dengan kakeknya tak masuk-masuk, tapi sekarang masuk dari cucunya, masuk dari anaknya. Maka jangan kita putus asa. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada orang yang sudah kita ceramahi dah capek, putus asa, tapi ternyata hidayah Allah titipkan ke sebab-sebab lain. Saya pribadi salah seorang anggota keluarga kita, sudah kita dakwahi, tutuplah aurat, kita belikan jilbab. Tapi waktu itu memang sedang semangat. Baru mau buka jilbab, dibelikan jilbab dalam langsung. Mana mau? Kita ada sedih, pergi ke Mesir 2 tahun. Dan alhamdulillah selalu berdoa. Kemudian ketika menelpon ternyata dapat hidayah karena membaca majalah Hidayah. Baca Hidayah ni yang kubur-kubur ada gambar menakutkan. Gambar ular, gambar ini segala macam. Itu dong yang bohong semua itu. Tapi dapat hidayah karena itu juga. Saya telefon. Tinggal sekarang mengarahkan, saya dah capek, belikan ini, belikan itu, ya, bilang begini, bilang begitu, di telefon. Subhanallah, ternyata Allah titipkan hidayah dengan sebab lain. Maka jadilah orang-orang pintar yang bisa menitipkan amalan kepada orang-orang lain yang insyaAllah dapat hidayah karena kita. Karena kita ni lemah ibadah sendiri, tahajud jarang, ini jarang. Maka titipkan amalan itu ke orang-orang lain. Orang beramal, kita dapat pahala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Insyaallah ta'ala nanti minggu depan kita bahas lagi tahun duka cita Amul Huzni, karena ini panjang, sepertinya juga tidak cukup setelah Isya. Kita cukupkan demikian. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.